Oke, halo teman-teman, balik lagi bareng gua Alki dari Indonesia Channel. Jadi pada kesempatan kali ini di depan gua udah ada motor listrik dari Honda. Dan untuk Honda CUV ini menjadi motor listrik premium dari Honda karena harganya udah di atas 50 juta, tepatnya ini di 59 juta sekian. Untuk yang versi Roadsing Duo. Jadi memang ada dua versi teman-teman. Untuk CUV ini ada yang versi biasa dan ada yang versi Roadsing Duo. Nah, sekarang di depan gua ini sudah ada unitnya, jadi kita langsung tes aja ya. Seperti ini tampilan dari dashboardnya teman-teman ya. Jadi untuk fitur RoadSync Duo ini memang menurut gua adalah fitur yang sangat mumpuni ya untuk kita gunakan sehari-hari. Ini benar-benar fitur yang sangat memanjakan buat gua. Dan kalau teman-teman lihat di sini memang besar sekali ya untuk ukuran dari speedometernya ini. Jadi ini adalah bisa dibilang instrumen cluster yang pinter dan juga sudah terkoneksi semua pokoknya dengan handphone gitu ya. Kalau misalnya kita mau navigasi dan segala macam ini bisa langsung dilakukan di sini teman-teman. Yuk kita nyalakan aja. Gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, memang di sini untuk tampilannya besar, tapi ya memang untuk layarnya sendiri ini hanya 7 in teman-teman. Jadi bisa dibilang sih bezelnya tebal ya. Tapi di kiri dan kanan ini bukan tanpa alasan karena memang ada slot untuk ya untuk sen gitu ya. Kalau kita nyalakan sen memang ada cukup banyak indikator yang ada di kiri dan kanan ini teman-teman. Jadi seperti inilah tampilannya, kelihatan nggak ya? Nah jadi kalau kita lihat di antarmuka atau UI pertama itu ada tulisan seperti ini ya, tekan starter, dan kita harus tetap tekan starter untuk motor ini supaya dia bisa jalan ya. Nah ini kalau udah ada kata siap atau ready dia langsung bisa jalan. Nah ini untuk antarmuka pertama ada apa aja sih ya? Yang pertama pastinya ada kilometer di sini gitu ya. Lalu ini seperti HP teman-teman, ada status barnya di sini ya. Tuh lengkap sekali, ada Bluetooth, ada ini WiFi-nya, lalu ada jamnya gitu ya. Dan ada baterainya di sini. Di tengah sini ada untuk speedometernya, dan kalau kita lihat di sini ada estimasi perjalanan. Jadi memang motor ini adalah motor listrik yang dibekali dua baterai teman-teman. Jadi tadi karena kita ngecasnya nggak sampai penuh, jadi dia cuma sampai di 76 km untuk range-nya. Dan untuk realnya mungkin ya sekitar 70-an kilometer karena di sini ada 3 mode, ada mode sport, mode standar, dan juga mode ekonomi gitu ya. Nanti gue akan jelaskan itu lebih lanjut. Oke, kita lihat lagi untuk menunya dan kita bisa mengontrol itu lewat sini teman-teman. Lewat tombol yang ada tombol naik turun ini dan ada tombol untuk kayak joystick gitu ya, kiri kanan atas bawah. Jadi memang bisa dibilang untuk tombol-tombol dia cukup lengkap, dan menurut gua untuk tombol-tombolnya sendiri ini premium. Buat kita pencet-pencet tuh enak banget ya, kayak megang stick PS zaman dulu gitu, enak banget. Nah ini kita jalan 10,6 km tadi ya. Nah ini yang paling gue suka adalah dia punya tampilan maps real time. Jadi memang motor ini sudah dilengkapi dengan maps ya dari Mapbox nih, dan sudah terkoneksi semuanya teman-teman. Bahkan di sini teman-teman tuh bisa lihat ya. Tuh, teman-teman ada di mana nih ya? Gue di Jalan Pondok Melati, jadi seperti ini. Tuh, kita bisa lihat semuanya ya. Lalu kita bisa lihat lagi ini ada e-swap. Jadi memang motor ini dilengkapi dengan baterai yang bisa diganti, dan ini ada beberapa tempat untuk nge-swap baterainya gitu ya. Dan dia sudah ada include di dalam aplikasi motor ini walaupun kalian nggak connect ke HP. Jadi ini mapnya bener-bener akurat ya teman-teman. Gue ada di sini nih. Nih, pas banget, bahkan sampai ke rumah-rumahnya ini mirip ya. Gokil nih. Lalu kalau kita ke bawah, kita bisa lihat untuk telepon. Dan ini gue juga akan mentutorialkan ya. Jadi di HP gue ini sekarang udah ada dua aplikasi ya, Honda RoadSync sama RoadSync Duo. Nah untuk yang Honda CUV ini teman-teman, dia itu pakai aplikasinya Honda RoadSync Duo gitu ya. Jadi bukan Honda RoadSync aja, tapi RoadSync Duo. Nah, untuk menyambungkannya sendiri gampang teman-teman. Jadi kalian tinggal buka ya aplikasi Honda RoadSync Duo, dan di sini nanti ada menu seperti ini ya, tambahkan kendaraan. Kita bisa lanjutkan, dan ini sangat mudah untuk nge-scan-nya ya. Kita tinggal buka aja untuk di bagian Bluetooth ya teman-teman, Bluetooth, dan tinggal kita sambungkan ponsel baru. Tinggal scan aja. Ini asli gampang banget ya. Tinggal scan aja, terus kita tinggal tunggu aja. Nanti akan diminta kode seperti ini, kita bisa sambungkan aja. Oke, selesai. Hotspot juga sudah terhubung ya. Jadi ini sudah sepenuhnya terhubung teman-teman. Oke, kita tinggal tulis misalnya
si Cuvi ya, Cuve kita lewati aja. Nah, informasi kendaraan siap berkendara teman-teman, dan kita bisa menemukan dealer resmi juga yang sudah support untuk swap baterai ataupun servis dari Honda CUV ini yang terdekat ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan di sini kita bisa langsung pilih peta. Yang ini yang paling gue senang ya. Jadi petanya itu dia real. Ini misalnya gue mau menuju ke misalnya ke Depok ya. Nah, misalnya di sinilah ya. Kita langsung petunjuk arah. Kita tinggal kirim ke kendaraan. Nah, nanti kita bisa terima seperti ini. Kita geser ke kanan. Nah, ya, jadi dia langsung real time seperti ini teman-teman. Ini kita bisa lihat garis-garisnya itu memang menuju ke tempat yang kita tuju gitu ya. Kalau teman-teman nggak percaya, kita coba jalan aja yuk. Seperti ini ya. Nah, kalau kita jalan dia akan otomatis ikut ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita salah jalan, dia akan menunjukkan ke tempat yang berbeda. Kita coba balik ya. Nah, dia tunjukin ya jalan yang bener tuh. Nanti kita bisa belok kanan di depan. Jadi memang untuk Honda Roadsing Duo ini bener-bener akurat ya. Gue udah coba berkali-kali. Ini asli akurat karena langsung nyambung ke handphone kita gitu. Dan yang enak adalah dia bisa memperlihatkan garisnya itu langsung gitu. Jadi kayak nggak perlu pakai phone holder lagi lah kalau untuk buka maps gitu. Mantep banget nih. Ya, kita coba lagi. Nah, kalau kita ke arah yang berbeda dia pasti akan menunjukkan, tapi memang nggak ada suaranya teman-teman. Ya, jadi ini tidak ada suaranya. Kecuali kalau kita sambungkan ke intercom gitu. Nah, kalau kita mau keluar dari navigasi gampang banget, tinggal tekan aja nih navigasi ke bawah, tinggal kita akhiri navigasi seperti ini teman-teman. Dan dia nanti akan otomatis berakhir di aplikasinya juga berakhir seperti ini. Jadi memang ini adalah fitur yang sangat oke banget ya buat gua. Nyaman gua gunakan sehari-hari gitu ya. Untuk navigasi kemanapun itu sangat akurat gitu teman-teman. Ya, lalu untuk fitur lainnya di sini ada fitur panggilan ya teman-teman. Kita bisa klik di sini, tapi harus memberikan izin dulu. Lalu di sini ada beberapa fitur ya, ada perjalanan, kita bisa lihat perjalanan kita kemana aja ya. Lalu nanti kita bisa riset perjalanan saat ini, dan kita bisa lihat tampilannya ada apa saja. Ada tampilan temanya gelap atau kecerahannya bisa otomatis juga ya. Lalu kalau kita lihat lagi ke bawah ada baterai, jadi nanti di sini baterainya kita bisa tahu baterai mana aja yang harus dicas gitu ya, atau baterai yang masih penuh nanti kita bisa lihat di sini. Termasuk baterai itu terakhir digantinya kapan, perkiraan range itu berapa ya, sampai ke status dari akinya sendiri teman-teman. Lalu kita lihat lagi ke bawah ini ada musik, nanti kita bisa juga setel musik dari sini dan ganti-ganti musik dari sini. Nah, jadi seperti itu fiturnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat lagi di aplikasinya ya, di sini juga kita bisa lihat ada petunjuk pemilik, dan untuk petunjuk pemiliknya ini dia langsung terhubung dengan website dari Honda teman-teman. Dan kita bisa lihat nanti di sini ada owner's manual ya. Lalu ada parts catalog dan Honda Roadsing Duo Guide. Jadi memang ini semua langsung terkoneksi teman-teman. Ya, lalu kalau kita lihat lagi di aplikasinya, ini ada informasi kendaraan dan ada data baterai dan jangkauan sebenarnya harusnya ya. Cuma gua nggak tahu nih kenapa belum bisa terhubung gitu ya. Mungkin harus menghubungi dealer gitu ya. Nanti gue coba tanya lagi nih untuk yang ini. Tapi sebenarnya ini sudah bisa terhubung dan sudah all connected di sini teman-teman. Ya, menurut gua untuk Honda Roadsing Duo ini fitur yang sangat berguna ya, terutama buat harian. Apalagi ini kan karena motor listrik, kita perlu tahu informasi yang banyak banget dari motor ini, mulai dari kapasitas baterai, kapasitas aki gitu ya, sampai ke range kilometernya dia juga sediakan, perjalanannya itu kita udah berapa kilometer dia juga sediakan, sampai ke range fullnya itu berapa dan powernya seperti ini teman-teman. Jadi untuk informasi dari Honda Roadsing Duo ini memang sudah sangat banyak gitu ya, dan kita bisa lihat semuanya secara real time gitu, termasuk dari baterai di sini ya, musik dan segala macamnya. Termasuk fitur-fiturnya juga banyak, dan dia juga ada mundur teman-teman ya. Kita bisa mundur. Nah, seperti ini. Jadi tinggal mundur aja gitu. Enak ya. Oke, jadi itu aja dulu teman-teman untuk reviewnya. Gimana menurut teman-teman kira-kira untuk harga 60 juta atau tepatnya 59 juta sekian, Honda CUV ini worth it nggak untuk dibeli? Terutama dengan fitur Roadsing Duo-nya ini.
Kira-kira gimana menurut teman-teman? Komen-komen dulu ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram gue dan TikTok gue di @endoret. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.